Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu ya. Saya, Alia Nandarumakti, ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang teori medan dari Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah bapak psikologi medan. Ia lahir pada 9 September 1890 dan wafat pada 12 Februari 1947. Teori yang paling dikenal dari Lewin adalah teori medan atau field theory. Udah siap untuk belajar sama-sama lebih jauh? Simak yuk! Menurut Lewin, pribadi selalu ada dalam lingkungannya dan tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan teorinya ya. Struktur kepribadian teori medan dari Lewin terdiri atas 6 hal, yaitu pribadi, lingkungan psikologis, ruang hidup, diferensiasi ruang hidup, banyaknya daerah, dan dimensi-dimensi ruang hidup. Oke teman-teman, hari ini kita banyak belajar pakai gambar ya. Nah, teman-teman bisa lihat, di sana ada gambar P yang diselimuti oleh lingkaran, dan non-P di luar lingkaran itu. Lewin menggambarkan penjelasan tentang pribadi melalui gambar tersebut teman-teman. Lingkaran tersebut menunjukkan batas kesatuan yang disebut pribadi. P melambangkan pribadi dan non-P melambangkan bukan pribadi. Menurut Lewin, jika seseorang hanya memikirkan tentang sifat pribadi, maka ia cukup menggambarkan P sebagai kesatuan yang tertutup. Namun hal ini berarti melepaskan pribadi dari dunianya. Maka kemudian, Lewin menggambarkan suatu kenyataan psikologi dengan gambaran-gambaran yang lebih besar dan melingkupi gambar P. P adalah pribadi, LP adalah lingkungan psikologis, dan yang di luar lingkaran adalah non-psikologis yang berarti sisi non-psikologis dari dunia ini. Kita masuk ke struktur kepribadian yang ketiga, yaitu ruang hidup. Ruang hidup atau medan psikologis atau keseluruhan situasi adalah totalitas realitas psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada suatu saat. Menurut Lewin, ruang hidup terdiri dari lingkungan psikologis, pribadi, dan tingkah laku. Kita lanjut ke struktur kepribadian yang keempat ya teman-teman, yaitu diferensiasi ruang hidup. Dan yang terakhir adalah dimensi-dimensi ruang hidup. Lewin membagi dimensi-dimensi ruang hidup menjadi dua, yaitu dimensi waktu dan dimensi realitas-irealitas. Prinsip kekinian yang dipegang oleh Lewin mengungkapkan bahwa masa lampau atau masa depan tidak mempengaruhi tingkah laku kini, tetapi sikap, perasaan, pikiran, dan sebagainya mengenai masa lampau atau masa depan mempengaruhi tingkah laku masa kini. Makanya teman-teman, masa kini harus juga memuat sangkut paut dengan masa lampau dan masa depan. Sedangkan dimensi realitas-irealitas artinya irealitas berisikan fakta hayal dan realitas berisikan fakta nyata. Nah, struktur kepribadiannya sudah selesai. Kita lanjut ke dinamika kepribadian ya. Menurut Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi yang dipakai untuk kerja psikologis disebut energi psikis. Selanjutnya adalah tegangan. Tegangan atau tension dibagi atas dua sifat. Sifat yang pertama adalah tegangan yang cenderung menjadi seimbang. Dan sifat yang kedua adalah tegangan yang memiliki kecenderungan untuk menekan sistem yang mewadahinya. Terakhir adalah kebutuhan. Menurut Lewin, kebutuhan yang bersifat spesifik jumlahnya tidak terhingga. Kebutuhan ini mencakup pengertian motif, keinginan, dan dorongan. Tegangan di satu sel meningkat karena munculnya kebutuhan. Namun, Lewin tidak berusaha untuk mendaftar semua need atau kebutuhan dan juga tidak mereduksi jumlah kebutuhan menjadi satu atau beberapa kebutuhan umum.
Kemudian yang kedua adalah tindakan atau action. Dalam tindakan, memuat valensi, vektor, dan lokomosi. Lewin mengungkapkan bahwa peristiwa adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta, baik di daerah pribadi maupun di daerah lingkungan. Ada 3 prinsip penting yang menjadi prasyarat terjadinya suatu peristiwa, yaitu keterhubungan, kenyataan, dan kekinian. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan-kekuatan yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Tingkat realita, menurut Lewin, adalah berisi lokomosi aktual dan tak realita berisi lokomosi imajinasi. Menurut Lewin, lingkungan psikologi adalah konsep yang sangat mudah berubah. Masing-masing perubahan itu bisa disebabkan oleh berbagai kejadian. Jika hanya digambarkan dalam suatu topografi, akan diperoleh gambaran struktural lingkungan psikologis. Lewin mengungkapkan bahwa dalam sistem yang kompleks, menjadi seimbang bukan berarti hilangnya tegangan, tetapi memperoleh keseimbangan dari tegangan internal. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke perkembangan kepribadiannya Lewin ya. Perkembangan-perkembangan tersebut seperti perubahan di dalam variasi tingkah laku. Semakin bertambah umur seseorang, variasi tingkah lakunya akan semakin banyak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kegiatannya, perasaannya, kebutuhannya, hubungan sosial, dan sebagainya. Perubahan lain yaitu perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah laku, bertambah luasnya arena aktivitas, perubahan dalam taraf realitas, dan makin terdiferensiasinya tingkah laku. Zeigarnik Effect adalah salah satu aplikasi dari teori Kurt Lewin. Zeigarnik Effect menjelaskan mengapa tugas yang belum selesai lebih lama menempel dalam ingatan dibandingkan tugas yang sudah selesai. Terakhir, yang dapat saya ambil dari teori medan Kurt Lewin adalah pribadi merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Keberadaan lingkungan sangat penting bagi individu untuk berkembang. Nah, perkembangan-perkembangan tersebut bukan saja pada fisik dan kematangan, tetapi juga pada perubahan tingkah lakunya.